Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat buat semuanya. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mas Dwi yang didapat dari Pak D-nya semasa tahun 60-an. Kejadian ini sekitar tahun 65-67 ya. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, juga komentarnya, like-nya juga jangan lupa. Yang di Spotify jangan lupa juga follow biar bisa mengikuti cerita dari Dongeng Tengah Malam selanjutnya. Langsung saja kita membawakan cerita dari Mas Dwi mengenai jahe langkung dari masa revolusi. Tulisan Mas Dwi ini cukup puitis ya. Mungkin Mas Dwi ini suka sastra, jadi bahasanya itu lumayan bagus lah menurut saya. Revolusi tak pernah tebang pilih ketika memangsa anak negeri untuk ditumpahkan darahnya, dan saling berbalas kematian adalah keniscayaan. Jadi kisah ini dituturkan oleh Pak D-nya Mas Dwi ini terjadi semasa beliau masih bekerja di salah satu perusahaan perkebunan di Jawa Tengah. Sebut saja namanya Perkebunan Wonopati. Ini nama dan tempat memang disamarkan untuk kenyamanan bersama, katanya Mas Dwi. Mudah-mudahan nama ini sudah disamarkan ya. Saya juga kurang tahu nama-nama perkebunan benar dan tidak, mudah-mudahan sudah disamarkan sama Mas Dwi. Perkebunan Wonopati ini tempat yang tak asing bagi Mas Dwi ini, karena disitulah tempat di mana Mas Dwi ini dilahirkan. Sebagian besar tokoh dalam kisah ini memang dikenal sama Mas Dwi ketika masih usia kanak-kanak, dan kejadian dalam kisah ini memang berlangsung di akhir tahun 65 hingga 67-an lah kejadian ini. Mohon maaf sebelumnya ya, kejadian ini agak merembet ke adanya sejarah masa lalu. Tapi ini berhubungan dengan nanti yang diceritakan, kisah dari yang diceritakan Pak D-nya Mas Dwi ini. Pembunuhan 7 jenderal di Jakarta pada akhirnya membawa dampak chaos, pembalasan dendam yang meluas di pelosok negeri, tak terkecuali di Perkebunan Wonopati, daerah Wonopati. Semua yang dianggap bagian dari partai terlarang lah, anggaplah ya, dibabat habis. Kecuali itu ada satu pemuda yang bernama, ini nama samaran semua ya, maaf, bernama Sutarji. Dia itu lolos dari pembantaian karena nasib baiknya Sutarji ini adalah pegawai di Perkebunan Wonopati tersebut. Walaupun ia seorang dari partai yang terlarang ya, dia itu termasuk pegawai favorit Pak Feryanda, seorang kepala perkebunan. Karena Sutarji ini memang orangnya terampil dan juga dia itu pandai bermain voli. Keahliannya inilah yang menjadi Sutarji ini andalan perusahaan di kala itu. Karena faktor itulah Sutarji diselamatkan oleh Pak Feryanda ketika ia akan dijemput oleh sekelompok serdadu untuk dieksekusi. Tentunya dengan janji ya, Sutarji bersedia untuk berhenti berpaham dari partai yang dilarang pemerintah tersebut. Tapi namanya orang lagi kepepet ya, daripada dieksekusi, tentu janji pun mudah diucapkan sama Sutarji ini. Supaya apa? Untuk menyelamatkan dirinya. Makanya dia juga berjanji bersungguh-sungguh pada waktu itu menurut Pak Feryanda ini. Namun setelah sekian lama perjalanan dia dan selamat dari
hal tersebut, janji yang dia sampaikan, dia ucapkan hanyalah tinggal janji. Karena apa? Sutarji ini ternyata masih tetap termasuk berpaham dari partai terlarang tersebut, termasuk orang yang apa ya, istilahnya itu partai terlarang titik sejati, orang yang sejati gitu loh, masih setia lah. Lah kok tahu bahwa dia masih berpaham partai terlarang tersebut? Kedoknya itu terbongkar ketika surat-suratnya untuk sang kekasih jatuh ke tangan sang kepala perkebunan. Jadi Sutarji ini punya kekasih yang ternyata berpaham yang sama dengan Sutarji. Makanya surat-suratnya itu ya arahnya ke paham yang dilarang, partai yang dilarang pemerintah tersebut. Tentu saja ini yang membuat Pak Ferry Andani kaget bukan main. Karena apa? Seperti dulu waktu Sutarji ini lagi dalam bahaya, ini Pak Ferry kan benar-benar menolong Sutarji supaya dia selamat dari hal tersebut. Tetapi ternyata setelah menerima atau melihat bukti-bukti suratnya ini, ternyata berisi diskusi paham mengenai partai yang terlarang tersebut. Karena melihat kenyataan seperti itu, tentu saja Pak Ferry Andani pun marah, bahkan marah besar kepada Sutarji ini, dan memutuskan Sutarji harus segera dieksekusi. Karena apa? Seandainya surat-surat itu jatuh ke tangan orang lain, nanti yang disalahkan mungkin dari kepala perkebunan tersebut yang seakan-akan mengayomi Sutarji atau melindungi, dan kenyataan sebenarnya memang benar, tapi harapannya Pak Ferry kan Sutarji ini kan benar-benar insaf, gak mau lagi membahas masalah paham-paham tersebut. Ya daripada didengar orang luar, makanya Pak Ferry Andani ini menugaskan 3 orang eksekutor yang ironisnya itu adalah kawan-kawan dari Sutarji sendiri. Bahkan 2 diantaranya, yaitu sebut saja namanya Soleh dan Darman, ini tinggal di mes karyawan yang sama dengan Sutarji. Hanya Saidi yang tinggal di rumah terpisah dari mes. Memang zaman segitu kan memang masih rawan-rawannya ya, menghapus atau menghilangkan orang-orang yang ex partai terlarang tersebut. Mungkin dari pendengar yang punya saudara atau kakak atau orang tua yang hidup di masa itu, mungkin pernah diceritain lah bagaimana kejadian pada masa itu. Nah, lanjut ke cerita ya. Setelah tugas diberikan untuk mengeksekusi Sutarji ini, tepat pukul 12 malam, di tengah heningnya hutan yang gelap, terdengar suara senapan isu yang menyala keras, membuat tubuh Sutarji ini roboh meregang nyawa. Setelah diperiksa bahwa Sutarji sudah tidak bernyawa lagi, ia pun dikubur dengan seadanya di tengah hutan belantara tersebut, tanpa tanda, tanpa nisan. Tak banyak orang tahu tentang eksekusi malam itu ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, pada masa revolusi yang penuh kekacauan itu, berita orang hilang dengan misterius itu menjadi hal biasa, dan orang juga mencari tahu. Ya mungkin mereka juga takut, ngapain mencari tahu gitu loh. Dan akhirnya kisah Sutarji pun terlupakan. Selang setahun kemudian, di suatu malam, Soleh, Darman, dan beberapa karyawan yang tinggal di mes, termasuk Pak D-nya Mas Du ini ya, itu berkumpul di salah satu kamar. Mereka ini sedang mempersiapkan barang-barang, termasuk pensil, kertas, dan kemenyan untuk membuat boneka jailangkung.
dengan bagian kepala terbuat dari siwur. Siwur itu gayung ya, yang terbuat dari batok kelapa. Dulu waktu semasa kecil itu masih ada, orang tua saya masih punya itu. Beberapa orang rumah itu pasti punya siwur itu ya. Siwur itu gayung ya mas ya. Gayung dari batok kelapa itu masih banyak dijumpai. Sekarang mungkin agak sulit ya. Mungkin sekarang hanya dijadikan hiasan saja. Setelah menyiapkan semuanya, akhirnya ritual pun dimulai. Dan secara kebetulan yang didapuk untuk memegang boneka jahe langkung itu adalah Soleh dan Darman. Tak menunggu waktu yang lama, ketika roh gentayangan di sekitaran mes mulai merasuki boneka mistis tersebut, horor pun dimulai ketika boneka mistis tersebut menuliskan namanya. Dan terbacalah sebuah nama Suetardji, ejaan lama ya, Sutarji. Melihat tulisan itu dikenal sama mereka ini, jantung Soleh dan Darman ini serasa akan meloncat keluar saking kagetnya ketika membacanya, apalagi mereka dalam posisi memegang boneka yang sudah pasti tahu bahwa gerakan menulis tersebut bukanlah rekayasa tapi oleh hal gaib. Tidak hanya sampai di situ, karena belum selesai mereka dikejutkan oleh nama tersebut, tanpa ditanya-tanya, tiba-tiba saja sang jahe langkung ini menggambar sebuah kotak persegi panjang mirip amplop yang diikuti kalimat Soleh. Masih ingat dengan surat ini? Tanda tanya. Kontan saja Soleh dan Darman ini mencampakkan boneka tersebut saking kaget dan saking takutnya. Dan yang lain pun terdiam mematung beberapa saat karena sama-sama terkejut gitu loh. Lah sebelum kemudian akhirnya mereka buru-buru membuang boneka tersebut ke halaman mes dan kemudian membakarnya karena saking takutnya. Menurut Pak D-nya Mas Dwi ini, yang paling membuat takut Soleh adalah jahe langkung tersebut seolah-olah tahu bahwa yang pertama kali melaporkan perihal surat almarhum Sutarji ke Pak Feryanda ini adalah memang Soleh. Dan juga Soli ini adalah salah satu yang ikut mengeksekusi dan juga menguburkan almarhum Sutarji ini. Tetapi sebenarnya Pak D-nya Mas Dwi ini yakin bahwa yang merasuki boneka tersebut itu sebenarnya bukanlah arwah almarhum Sutarji, tapi jin khorin atau jin iseng penunggu pohon beringin di halaman mes. Karena memang di halaman mes itu mungkin ada yang daerah perkebunan atau rata-rata lah perkebunan atau pabrik gula itu biasanya di halaman itu banyak ditumbuhi pohon beringin dan masa itu sudah besar-besar pohon beringin, apalagi sekarang kalau masih ada ya anggaplah pabrik gula lah sekarang ini banyak dijumpai ya. Bisa dilihat biasanya di halamannya itu ada pohon beringin yang cukup besar biasanya. Dan Pak D-nya Mas Dwi itu yakin bahwa itu adalah makhluk-makhluk yang ada di pohon-pohon tersebut. Oh ya, di depan belum diceritakan ya bahwa kamar tempat yang dipakai untuk bermain jahe langkung tersebut itu adalah kamar yang ditempati Pak D-nya Mas Dwi ini. Dan itu juga membawa akibat akhirnya kepada Pak D-nya Mas Dwi ini. Karena apa? Hari-hari berikutnya setelah kejadian tersebut, Pak D-nya Mas Dwi ini kalau di kamar itu banyak mengalami gangguan-gangguan dari tidak tahu dari mana, mungkin dari kejadian itu atau bukan. Yang pasti katanya Pak D-nya Mas Dwi ini bahwa setelah kejadian tersebut di kamarnya ini banyak diganggu para makhluk-makhluk tersebut. Salah satu gangguan itu ya
kadang dia merasakan bahwa tempat tidurnya itu seperti digoyang-goyang. Jadi lagi tidur itu kayak tempat tidurnya padahal nggak ada orang sama sekali di situ. Jadi kok kamar tidur bergoncang gitu loh. Itu kan aneh, padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah terjadi hal seperti itu. Tidak hanya itu gangguan-gangguannya itu. Sekadang di malam hari bahkan di tengah malam pintunya itu diketuk-ketuk, ada yang ngetuk-ngetuk gitu loh. Seperti ketukan misterius ya. Ini yang kemarin-kemarin itu ada cerita ketukan misterius, ketukan di tengah malam. Itu pun dialami sama Pak D-nya Mas Dwi ini. Tengah malam gitu pintunya diketok-ketok. Awal-awalnya sih kan nggak tahu, dikira ada orang, dibuka dicari nggak ada orang. Beberapa kali akhirnya kan mulai sadar gitu loh. Oh, ternyata yang ngetuk itu misterius, bukan orang. Soalnya apa? Kalau orang yang ngetuk dibuka pasti kan ada orangnya. Atau ada orang usil lah. Itu kan pasti nanti ketahuan lah. Lah ini nggak ada sama sekali. Apalagi di tengah malam seperti itu. Nggak ada orang sama sekali, diketuk-ketuk pintunya ini. Ya itu tadi cerita dari Pak D-nya Mas Dwi ya. Oh ya, bagaimana dengan nasib teman-teman yang lainnya ya waktu itu ya sama Pak D-nya Mas Dwi ini. Kabarnya untuk Soleh dan Darman itu telah wafat sekitar 25 tahun yang lalu. Hampir bersamaan karena suatu penyakit lah ya. Sedangkan Pak D-nya Mas Dwi yang menceritakan ini itu sudah wafat tahun 2000. Yang paling tragis adalah nasib Saidi. Karena dia itu sebenarnya dikenal sebagai seorang jawara sekaligus seorang eksekutor sordi dari Wonopati. Karena setelah kekacauan tersebut, dia itu menjadi linglung hampir setiap malam itu nggak pernah tidur. Berkeliling Wonopati dengan berjalan kaki, menapak tilas di tempat di mana ia pernah mengeksekusi korban-korbannya. Konon kabarnya ia telah mengeksekusi sejumlah orang hingga sebanyak 4 truk. Nggak tahu ya, itu namanya karma atau apa, nggak tahu. Mungkin alam bawah sadarnya tak mampu menanggung beban mental yang berat ya karena banyaknya korban yang dieksekusi. Tetapi 7 tahun kemudian Saidi meninggal dunia bersama beban yang ia tanggung. Itu kabar terakhir dari teman-temannya Pak D-nya Mas Dwi ini. Semoga aja yang meninggal dunia semuanya selalu diberikan kemudahan, selalu mendapat tempat di sisinya dan dimaafkan segala dosa-dosanya. Amin. Itu tadi cerita yang dikirimkan Mas Dwi buat pendengar Dongeng Tengah Malam. Terima kasih Mas Dwi atas kiriman ceritanya. Nah, ceritanya lain daripada yang lain, menghubungkan sejarah masa itu yang alhamdulillah kita semua tidak mengalaminya ya. Apabila dari cerita-cerita tersebut ada kata-kata atau sesuatu yang tidak berkenan, mohon saya Pak D. Alvan diingatkan dengan menulis komentar di bawah ya. Mungkin bisa nanti direvisi. Sekali lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Juga tulis komentar di bawah, sekalian tombol kliknya. Yang di Spotify jangan lupa follow. Dan terima kasih semuanya telah mendengarkan cerita dari Dongeng Tengah Malam. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.